Rafi Fauzi, Ricky Setiawan, dan Muhammad Rasa Hakim. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang akan dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari hakim ketua Muhammad Rafi Rahman dan 2 hakim anggota, yaitu Diva Khairunisa dan Liza Mentari Junara. Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, semua yang hadir di ruang sidang diharapkan menjaga ketenangan dan ketertiban. Tidak diperkenankan berbicara atau berbisik kecuali diminta oleh majelis hakim. Yang kedua, terdakwa, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan saksi-saksi diwajibkan hadir tepat waktu. Setiap keterlambatan akan dilaporkan kepada majelis hakim. Yang ketiga, penggunaan alat elektronik seperti ponsel, kamera, atau perangkat perekam diperbolehkan dengan meminta izin kepada hakim ketua sidang. Yang keempat, setiap orang yang hadir di ruang sidang diwajibkan berdiri saat majelis hakim masuk dan keluar dari ruangan. Berdiri juga dilakukan saat putusan atau pengumuman penting dibacakan. Yang kelima, semua pihak harus mematuhi arahan majelis hakim. Tidak ada yang boleh berbicara tanpa izin dari hakim ketua. Pembacaan tata tertib persidangan telah selesai. Majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang. Dimohon seluruh hadirin untuk berdiri. Silakan untuk para hadirin duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, diharapkan untuk menampilkan segala bentuk komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sidang perkara pidana nomor 012344 garis miring BP garis miring 2024 strip RR atas nama 3 terdakwa Rafi Restu Fauzi, Ricky Setiawan, dan yang merasa hakim dengan tuduhan pembunuhan berencana. Pada hari ini Rabu tanggal 6 November 2024. Dengan ini dinyatakan dibuka. Sidang perkara pidana nomor 01234 garis miring BP garis miring 2024 strip RR atas nama terdakwa Rafi Restu Fauzi, Ricky Setiawan, dan yang merasa hakim dengan tuduhan pembunuhan berencana akan segera dimulai. Dimohon kepada petugas keamanan untuk membawa para terdakwa masuk ke dalam ruang sidang. Terima kasih. Silakan mulai tempat. Penitara, pastikan semua pihak telah hadir di persidangan kali ini. Baik yang mulia, saya akan mengambil yang pidana. Jaksa penuntut 1, 2, dan 3 apakah hadir? Hadir yang mulia. Jaksa penuntut umum 1, 2, pengacara 1, 2, 3 apakah hadir? Hadir yang mulia. Soehariawan apakah hadir? Hadir yang mulia. Terdakwa Rafi, Ricky, dan Hasan apakah hadir? Hadir yang mulia. Sebelum kita melanjutkan ke tahapan berikutnya, kami akan memverifikasi identitas dari para terdakwa. Terdakwa Rafi Restu Fauzi, nama Rafi Restu Fauzi, tempat tanggal lahir Bandung 14 September 2004, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia,
alamat Ranca Bentang, RT 02 RW 27, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMA. Terdakwa Rifki Setiawan, nama Rifki Setiawan, tempat tanggal lahir Cimahi 15 Juli 2003, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Nanjung RT 04 RW 03, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMA. Dan terdakwa Imran Hasan Hakim, nama Muhammad Hasan Hakim, tempat tanggal lahir Cigondewa 21 Oktober 2004, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Terusan Holis, Cigondewa bagian barat, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMA. Identitas sudah kami verifikasi. Kita lanjut ke pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap, Yang Mulia. Yang Mulia, dengan ini kami akan membacakan dakwaan terhadap ketiga terdakwa, yaitu Raffi Resto Fauzi, Rifki Setiawan, dan Muhammad Hasan Hakim, didakwai melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana ini dilakukan dengan merencanakan pembunuhan terhadap korban bernama Pranita Oktariani yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2024. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nabila. Dalam peristiwa tersebut, terdakwa Raffi bertindak sebagai perencana utama. Terdakwa Rifki berperan dalam membantu pelaksanaan, sementara terdakwa Rasan terlibat sebagai eksekutor di lapangan. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti dengan isi surat yang dibacakan oleh penuntut umum? Baik, apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan keberatan atau eksepsi? Ya, Yang Mulia, kami selaku penasihat hukum dari terdakwa Raffi Resto Fauzi, Rifki Setiawan, dan Muhammad Hasan Hakim akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Silakan sampaikan eksepsi yang akan saudara ajukan. Terima kasih Yang Mulia. Saya mengajukan bahwa keberatan atas dakwaan. Kami memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidaklah jelas. Dakwaan tidak secara terperinci menjelaskan peran masing-masing terdakwa dalam peristiwa yang diunjurkan, terutama dalam menjelaskan bagaimana terdakwa Raffi Resto Fauzi, Rifki Setiawan, dan Muhammad Hasan Hakim melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana ini. Kami memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Terima kasih Yang Mulia. Apakah jaksa penuntut umum ingin memberikan tanggapan terhadap eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa? Terima kasih Yang Mulia. Kami menolak eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum. Terdakwa didakwai kami telah disusun dengan jelas. Kami berpendapat bahwa pengadilan ini berwenang mengadili perkara ini, dan seluruh proses penetapan serta penahanan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik, majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan.
Kami akan menunda sidang ini untuk memberikan waktu kepada majelis hakim mempelajari dan memutuskan eksepsi. Sidang kedua akan dilanjutkan dengan adanya bukti-bukti dilakukan pada tanggal 12 November 2024. Sidang ditunda hingga waktu tersebut. Apakah merupakan hari libur atau hari besar, Panitera? Apakah bertepatan dengan persidangan lain, Panitera? Baik. Sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa 12 November 2024. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasehat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan. Tanpa harus dipanggil kembali, sidang kali ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini Selasa tanggal 12 November 2024 akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana. Sidang kasus pembunuhan berencana dengan 3 terdakwa yaitu Rafi Fauzi, Muhammad Nasar Hakim, dan Ricky Setiawan. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, semua yang hadir di ruang sidang diharapkan menjaga ketenangan dan ketertiban. Tidak diperkenankan berbicara atau berbisik kecuali diminta oleh majelis hakim. Yang kedua, terdakwa, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan saksi-saksi diwajibkan hadir tepat waktu. Setiap keterlambatan akan dilaporkan kepada majelis hakim. Yang ketiga, penggunaan alat elektronik seperti ponsel, kamera, atau perangkat perekam diperbolehkan dengan meminta izin kepada hakim ketua sidang. Yang keempat, setiap orang yang hadir di ruang sidang diwajibkan berdiri saat majelis hakim masuk dan keluar dari ruangan. Berdiri juga dilakukan saat putusan atau pengumuman penting dibacakan. Yang kelima, semua pihak harus mematuhi arahan majelis hakim. Tidak ada yang boleh berbicara tanpa izin dari hakim ketua. Pembacaan tata tertib persidangan telah selesai. Sebelum persidangan dimulai, diharapkan untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Panitera dan kerohanian siap? Sidang perkara pidana nomor 01234 garis miring BP garis miring 2024 strip RR atas nama 3 terdakwa Rafi Fauzi, Ricky Setiawan, dan M. Hasan Hakim dengan tuduhan pembunuhan berencana pada hari Selasa tanggal 12 November dengan agenda pemeriksaan barang dan bukti dinyatakan dibuka. Dipersilakan kepada terdakwa untuk duduk di samping penasihat hukum. Pada agenda sidang kali ini kita akan mendengarkan pembuktian dari pihak jaksa penuntut umum. Dipersilakan pihak jaksa untuk menghadirkan saksi-saksi yang relevan. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari pihak jaksa penuntut umum akan mengajukan saksi ahli pertama yaitu Dr. Ananda Binki, seorang ahli
izin untuk memanggil saksi ke depan sidang. Siap yang mulia. Saudari Ananda, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saya akan menanyakan apakah saudari bersedia untuk bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saudari tahu. Apakah saudari bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan yang lainnya? Sebenarnya, silakan kepada Rohaniana menempatkan diri. Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan rohaniawan untuk kembali ke tempat dan untuk saksi persilakan untuk duduk. Ananda, apakah Anda dapat menjelaskan penyebab kematian korban berdasarkan hasil otopsi yang Anda lakukan? Berdasarkan otopsi, korban meninggal akibat luka tusuk di dada yang menyebabkan korban mengalami pendarahan yang hebat hingga memicu kematian dalam waktu yang singkat. Apakah ada tanda-tanda perlawanan dari korban? Tidak, saya tidak melihat adanya indikasi perlawanan. Ananda, apakah ada kemungkinan luka-luka ini disebabkan oleh lebih dari satu pelaku? Berdasarkan arah dan kedalaman luka, saya tidak melihat ada indikasi lebih dari satu pelaku. Terima kasih, Ananda. Persilakan untuk duduk yang di tempat yang sudah dipersilakan. Yang mulia, kami akan mengajukan saksi ahli kedua, yaitu magister psikologis Jalfa Amelia, seorang ahli psikologi kriminal yang akan memberikan analisis tentang perilaku terdakwa. Saudari Jalfa Amelia, sebelum memberikan keterangan di pengadilan ini, saya akan menanyakan apakah saudari bersedia bersumpah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang sudah dianut. Silakan kepada rohaniawan untuk menempatkan diri. Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan memberikan keterangan sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Dipersilakan kepada kementerian untuk kembali dan pada saksi dipersilakan dulu. Jalfa, sebagai ahli psikologis kriminal, apakah Anda bisa memberikan analisis psikologis terhadap perilaku terdakwa berdasarkan bukti yang ada?
Berdasarkan rekam jejak dan pola tindakan terdakwa, di sini saya melihat bahwa terdakwa sudah menyusun rencana ini dengan matang. Terdakwa menunjukkan kontrol emosi yang sangat baik dari awal kejadian sampai akhir kejadian. Apakah terdakwa menunjukkan tanda-tanda emosi atau tindakan spontan? Tidak, yang mulia, semua tindakan terdakwa yang dideskripsikan menunjukkan adanya perencanaan dan kesengajaan. Apakah bukti terdakwa dipengaruhi oleh situasi emosional yang intens pada saat kejadian? Dari data yang saya analisis, tidak ada indikasi bahwa terdakwa menunjukkan emosi yang spontan. Ini terjadi akibat rencananya sudah matang. Terima kasih Raja Alfa. Dipersilakan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Apakah masih ada saksi ahli lain? Yang mulia, kami akan mengajukan saksi terakhir, Nuritan Aini, seorang ahli teknologi digital yang akan menjelaskan digital terkait kasus ini. Saudari Nuritan, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saya akan menanyakan apakah saudara bersedia untuk bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saudari anut? Saya bersedia. Apakah saudari bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan pegawainya yang sebenarnya? Saya bersedia. Pada Rohaniawan diusahakan menempatkan diri. Kepada saya. Demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan rohaniawan untuk kembali ke tempat dan untuk saksi dipersilakan untuk duduk. Nuritan Aini, berdasarkan analisis data digital, apakah Anda menemukan bukti yang mengaitkan terdakwa dengan perencanaan pembunuhan ini? Berdasarkan digital perangkat komunikasi terdakwa, saya menemukan beberapa pesan dan pencarian yang mendedikasikan perencanaan terkait metode pembunuhan. Apakah pesan-pesan tersebut menunjukkan niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan? Ya, pesan-pesan tersebut sangat spesifik mengenai cara menyembunyikan bukti dan bagaimana melakukan serangan tanpa terdeteksi. Bisakah pesan tersebut diinterpretasikan secara berbeda, mungkin sebagai lelucon atau kebetulan? Berdasarkan konteks waktu dan urutan pencarian, tidak ada kebetulan bahwa itu lelucon, tetapi pesan itu sangat Terima kasih Nuritan. Dipersilakan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Dan terima kasih juga kepada semua saksi ahli. Kini kita akan beralih ke saksi biasa. Dipersilakan jaksa menghadirkan saksi berikutnya. kami mengajukan saksi pertama, Syawal Rizky, tetangga korban yang akan memberikan kesaksiannya terkait malam kejadian.
Kami panggil Syawariski, tetangga korban, untuk memberikan kesaksiannya. Biasa sudah siap yang mulia. Silakan kembali. Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dipersilakan kepada kawan-kawan untuk kembali ke tempat dan saksi dipersilakan berdiri. Syawal, Anda merupakan tetangga korban. Apakah Anda dapat menjelaskan yang Anda ketahui tentang kejadian malam pembunuhan tersebut? Iya yang mulia, pada pukul 10 malam pada pukul 10 malam saya mendengar pertengkaran dari rumah korban, tetapi saya tidak bisa mendengar percakapannya dengan jelas. Tidak lama kemudian saya melihat seorang laki-laki yang keluar dari rumah korban begitu cepat yang mengenakan jaket warna hitam. Saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena di luar cukup gelap, tetapi saya yakin itu adalah seorang laki-laki yang mengenakan jaket warna hitam. Syawal, apakah Anda benar-benar yakin bahwa orang yang adalah salah satu terdakwa yang ada di sini? Saya tidak bisa memastikannya, tetapi saya hanya melihat bayangan yang mengenakan jaket warna hitam. Terima kasih. Terima kasih kepada Syawal. Silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Apakah masih ada saksi lain penuntut umum? Kami mengajukan saksi kedua, Siti Nurkoria, yang merupakan teman dekat korban. Biasa sudah siap yang mulia. Saudari Siti Nur, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saya akan menanyakan apakah saudari bersedia sesuai dengan ramalan atau pertanyaan saya kembali. Apakah saudari bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang kebenaran? Kepada rohaniawan dipersilakan untuk menempatkan diri. Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Siti Nur, Anda adalah teman dekat korban. Apakah Anda dapat menceritakan interaksi terakhir Anda dengan korban sebelum peristiwa itu terjadi? Ya yang mulia, pada hari sebelum kejadian, korban menghubungi saya dan bercerita bahwa dia baru terjerat. Dia mengatakan bahwa dia merasa ada yang membunuh dia atau mengawasinya, meskipun tidak menemukan siapa orangnya, tetapi korban tampak ketakutan. Apakah korban pernah menyebutkan adanya ancaman atau perselisihan dengan terdakwa? Korban pernah bercerita bahwa dia memiliki masalah dengan salah satu terdakwa, tetapi tidak banyak detail. Dia hanya mengatakan bahwa dia takut sesuatu yang buruk terjadi. Saya tidak tahu pasti, tetapi berdasarkan cerita korban, dia merasa menangkap, tetapi tidak memberikan penjelasan
Persilakan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Saksi berikutnya dipersilakan. Kami mengajukan satu saksi terakhir, Diana Dila, yang merupakan rekan kerja korban. Saksi siapa ya? Saudari Diana Dila, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, apakah saudari bersedia untuk bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saudari anut? Silakan kepada kehormatan negara untuk melaporkan diri. Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan memberikan keterangan sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dipersilakan kepada kehormatan untuk kembali ke tempat dan saksi dipersilakan dulu. Diana Dila, Anda adalah rekan kerja korban. Apakah Anda pernah mendengar atau melihat sesuatu yang mencurigakan terkait hubungan korban dengan terdakwa? Iya yang mulia, saya pernah melihat korban dan salah satu terdakwa Riki Setiawan bertengkar di kantor beberapa minggu sebelum kejadian. Tetapi saya tidak tahu apa yang menjadi penyebab kejadian tersebut. Apakah Anda pernah mendengar ancaman yang dilontarkan oleh terdakwa kepada korban? Tidak secara langsung, tapi setelah pertengkaran itu korban sempat mengatakan kepada saya bahwa dia sangat terancam oleh Riki. Apakah mungkin pertengkaran tersebut hanya perselisihan biasa antara rekan kerja? Mungkin saja, tapi berdasarkan kekhawatiran korban, saya merasa itu lebih dari sekadar perselisihan biasa. Terima kasih, Diana Dila. Persilakan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Saksi-saksi telah selesai memberikan keterangan. Apakah jaksa penuntut umum masih memiliki saksi lain? Yang mulia, kami tim jaksa penuntut umum yang diwakili oleh saya, Sinta dan Nabila, menyerahkan bukti yang mendukung dakwaan terhadap terdakwa. Yang kami ajukan bukti-bukti yang kami ajukan terdiri dari satu, pisau yang digunakan oleh terdakwa dalam penusukan. Yang kedua, screenshot chat yang menunjukkan percakapan terdakwa. Dan yang ketiga, rekaman pencarian yang memperlihatkan penelusuran terkait perencanaan sebelum kejadian. Kami berharap bukti ini dapat memperkuat dakwaan dan memberikan kejelasan terkait peran terdakwa dalam perkara ini. Silakan untuk difoto. Ini pisau adalah salah satu alat yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban. Ini pisau salah satu alat yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban sesuai dengan hasil forensik yang telah Dr. Ananda sebutkan. Dan ini adalah beberapa bukti
bukti terkait penelusuran terdakwa dan chat akan pembunuhan korban. Dan ini bukti yang terakhir yaitu handphone berisi rekaman pembunuhan di media terdakwa yang memperlihatkan mediasi pembunuhan dan menyiapkan sebelum terjadinya pembunuhan. Terima kasih yang mulia. Pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti dianggap selesai. Diperintahkan kepada terdakwa untuk duduk kembali di depan majelis hakim. Petugas hadirkan terdakwa di ruang sidang. Terima kasih, silakan kembali. Baik, karena saksi-saksi sudah selesai memberikan keterangan, kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pemeriksaan terdakwa. Untuk itu kami akan memulai dengan terdakwa pertama, Rafi Restu Fauzi. Mohon terdakwa untuk maju ke depan dan bersiap memberikan keterangan. Saudara Rafi, apakah saudara siap untuk memberikan keterangan terkait dakwaan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum? Saya siap yang mulia. Saudara Rafi, apakah saudara mengakui atau membantah tuduhan bahwa saudara terlibat dalam perencanaan pembunuhan terhadap korban? Saya yang membantah yang mulia. Saya tidak melakukan perbuatan itu dan saya tidak ada dalam kejadian itu. Terdakwa, berdasarkan bukti dan kesaksian yang telah kami ajukan, ada indikasi bahwa saudara memiliki motif dan kesempatan untuk melakukan pembunuhan ini. Bagaimana tanggapan saudara? Semua itu tidak benar. Saya tidak terlibat pada kejadian itu. Yang mulia, klien kami pada saat kejadian, Rafi sedang bersama teman-temannya di luar kota. Baik, saudara Rafi, apakah ada hal lain yang ingin saudara sampaikan terkait tuduhan ini? Saya hanya ingin menegaskan bahwa saya tidak bersalah yang mulia. Baik, kami catat keterangan saudara. Sekarang kami akan memeriksa terdakwa kedua, Riki Setiawan. Terdakwa kedua diharapkan maju ke depan. Saudara Riki, apakah saudara siap memberikan keterangan? Saya siap yang mulia. Saudara Riki, apakah saudara membantah atau mengakui keterlibatan saudara dalam pembunuhan ini? Saya membantah yang mulia. Saya memang pernah berselisih dengan korban, tapi tidak ada berniat untuk membunuhnya. Terdakwa, ada saksi yang melihat saudara bertengkar dengan korban beberapa minggu sebelum kejadian. Apakah saudara membantah bahwa saudara mengancam korban? Saya tidak pernah mengancam korban yang mulia. Pertengkaran itu hanyalah masalah pekerjaan dan tidak ada kaitannya dengan pembunuhan.
Yang mulia, perselisihan yang disebutkan hanyalah masalah kecil. Klien kami tidak memiliki niat jahat. Kami tidak memiliki bukti yang mengkaitkan klien kami dengan tindakan kriminal ini. Baik, keterangan saudara telah kami catat. Sekarang kami akan memeriksa terdakwa ketiga yang merasa hakim. Mohon terdakwa ketiga maju ke depan. Saudara rasa hakim, saudara siap memberikan keterangan? Saudara Hasan, apakah saudara mengakui keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan ini? Saya membantah yang mulia, saya tidak terlibat dalam pembunuhan ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saudara Rasa, bukti digital menunjukkan adanya komunikasi antara saudara dan terdakwa lainnya yang membahas cara menghilangkan jejak pembunuhan. Bagaimana saudara Rasa menanggapi bukti tersebut? Itu tidak benar, Yang Mulia. Saya tidak terlibat dalam komunikasi. Itu hanya kesalahpahaman. Yang mulia, klien kami menegaskan bahwa tidak ada bukti konkret yang mengaitkan dia dengan pembunuhan ini. Baik, keterangan saudara terdakwa telah kami catat. Apakah ada tambahan dari pihak jaksa penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada para terdakwa dan atas keterangannya. Sekarang kami akan melanjutkan pemeriksaan. Apakah ada dari terdakwa yang ingin mengubah atau meluruskan pernyataan? Baik, kalau tidak ada, Izin berbicara Yang Mulia, Saudara Rifki, dari awal persidangan saya perhatikan Bapak Kamu dalam menyatakan pernyataannya. Apakah saudara yakin bahwa semua yang telah dikatakan sebelumnya sudah lengkap dan jujur? saya sudah berusaha, Yang Mulia. Berusaha saja tidak cukup di sini. Saudara Rifki, kami tidak mencari kebenaran atau kebenaran yang setengah-setengah. Jika ada sesuatu yang saudara sembunyikan, ini adalah saatnya untuk mengungkapkan semuanya. Apakah saudara ingin meluruskan? Saudara Rifki, jangan sampai tekanan ini membuat saudara mengambil keputusan yang salah. Ingat, pengadilan ini mencari keadilan. Jangan sampai kita mengambil korban atas kesalahan atau kebohongan. Saya tanyakan lagi, apakah saudara ingin meluruskan atau mengubah pernyataan sebelumnya? Ya mulia, saya ingin berbicara. Sebenarnya saya terlibat dalam kejadian itu. Kami semua terlibat dalam rencana tersebut. Saya tidak ingin menyalahkan yang lain, tapi kami semua memiliki niat yang sama saat itu. Saudara Rifki, apakah ini pengakuan penuh bahwa saudara memiliki peran dalam pembunuhan ini? Ya, yang mulia, saya minta maaf dan saya akui peran saya dalam pembunuhan tersebut. Saya juga ingin mengakui saya tidak berbohong. Kami semua terlibat dalam kasus ini. Jika mereka mengakui, saya pun mengakui bahwa kami merancang sebuah rencana untuk pembunuhan. Jadi semua terdakwa di sini mengakui bahwa mereka terlibat dalam pembunuhan ini. Baik, kami akan mencatat pengakuan ini. Apakah ada hal lain yang ingin
sampaikan sebelum kami tutup sidang ini? Yang mulia, kami ingin mencatat bahwa pengakuan ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat emosional yang mungkin mempengaruhi pernyataan mereka. Catatan tersebut diterima. Baiklah, kami ingin mencatat bahwa pengakuan ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Sidang akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 ditentukan untuk pembahasan penuntutan terhadap para terdakwa. Apakah merupakan hari libur atau hari besar? Kira-kira? Apakah bertepatan dengan persidangan lain? Kira-kira? Baiklah, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat 15 November 2024. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasehat hukum untuk hadir sesuai jadwal tanpa harus dipanggil kembali. Sidang hari ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 15 November 2024, akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana. Para hadirin harap mendengarkan tata tertib selama sidang berlangsung. 1. Semua yang hadir di ruang sidang diharapkan menjaga ketenangan dan ketertiban. Tidak diperkenankan berbicara atau berbisik kecuali diminta oleh majelis hakim. Yang kedua, terdakwa, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan saksi-saksi diwajibkan hadir tepat waktu. Setiap keterlambatan akan dilaporkan kepada majelis hakim. Yang ketiga, penggunaan alat elektronik seperti ponsel, kamera, atau perangkat perekam diperbolehkan dengan meminta izin kepada hakim ketua sidang. Yang keempat, setiap orang yang hadir di ruang sidang diwajibkan berdiri saat majelis hakim masuk dan keluar dari ruangan. Berdiri juga dilakukan saat putusan atau pengumuman penting dibacakan. Yang terakhir, semua pihak harus mematuhi arahan majelis hakim. Tidak ada yang boleh berbicara tanpa izin dari ketua hakim. Pembacaan tata tertib persidangan telah selesai. Baik. Sebelum persidangan dimulai, diharapkan untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan dimohon untuk tertib dan sopan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Panitera siap? Penuntut umum dan penasehat siap? Siap yang mulia. Sidang perkara pidana nomor 0134-BP-2024-RR atas nama 3 terdakwa yaitu Rafi Restu Fauji, Rifki Setiawan, dan Emrah Hakim dengan tuduhan pembunuhan berencana pada hari ini Selasa tanggal 15 November 2024. Dengan ini dinyatakan dibuka. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan penuntutan karena semua terdakwa telah memberikan keterangan dan juga telah mengakui keterlibatannya mereka. Kami akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum, apakah Anda siap untuk membacakan tuntutan? Siap yang mulia, izinkan saya membacakan tuntutan kepada para terdakwa. Yang mulia, setelah mendengarkan kesaksian
dari para terdakwa. Maka jaksa penuntut umum para terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup atas keterlibatan mereka dalam pembunuhan berencana terhadap korban. Tindakan mereka merupakan pelanggaran serius terhadap hukum yang tidak hanya merenggut nyawa korban, tetapi juga merusak rasa keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Afirasi Fauzi, terdakwa pertama dianggap sebagai inisiator utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan. Oleh karena itu, kami menuntut pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pengurangan masa hukuman kepada Riki Setiawan. Terdakwa kedua juga memiliki peran aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan ini. Karena itu, kami menuntut pidana penjara seumur hidup. Untuk saudara Muhammad Hasan Hakim, terdakwa ketiga yang turut serta dalam merencanakan dan melaksanakan pembunuhan, kami juga menuntut pidana penjara seumur hidup. Baik, silakan saudara membacakan nota pembelaan. Yang mulia, terhormat para anggota majelis hakim serta hadirin sekalian, hari ini kami akan menyampaikan tuntutan atas tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang sebelumnya. Kami meminta majelis umum untuk mempertimbangkan beberapa hal penting dalam membela para terdakwa. Pertama, kami menekankan bahwa meskipun para terdakwa telah mengakui keterlibatan mereka, hal tersebut dapat terjadi di bawah tekanan emosional dan situasi yang tidak menguntungkan. Terdakwa pertama, Arfi Rustum Fauzi, saat itu mengalami tekanan psikologis yang signifikan yang mempengaruhi keputusannya. Kedua, terdakwa kedua Riki Setiawan dan terdakwa ketiga Muhammad Hasan Hakim tidak memainkan peran utama dalam perencanaan pembunuhan ini. Keduanya bertindak di bawah pengaruh terdakwa pertama dan situasi yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Kami memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan bahwa terdakwa memiliki potensi rehabilitasi dan bahwa hukuman seumur hidup yang diusulkan oleh jaksa penuntut umum terlalu berat mengingat peran mereka dalam kejahatan ini. Kami juga berharap kepada majelis hakim yang menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dan berkeadilan bagi para terdakwa. Terima kasih yang mulia. Baik, permintaan dari penasihat hukum kami terima. Dengan demikian sidang kali ini akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 untuk pembacaan pembelaan dari pihak terdakwa. Panitera, apakah sidang pada tanggal tersebut bertentangan dengan jadwal lain? Tidak, yang mulia, tidak ada tanggal lain yang dijadwalkan pada tanggal tersebut. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda hingga Jumat tanggal 22 November 2024. Diperintahkan kepada para terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum untuk hadir kembali tanpa perlu panggilan tambahan. Sidang kali ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita
kita semua, pada hari ini Jumat tanggal 22 November 2024 akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana dengan nomor perkara 01234-BP-2024 atas nama terdakwa Lapius Fauzi, Setiawan, dan Muhammad Rasa Hakim. Para hadirin harap memperhatikan tata tertib selama persidangan. Yang pertama, semua yang hadir di ruang sidang diharapkan menjaga ketenangan dan ketertiban. Tidak diperkenankan berbicara atau berbisik kecuali diminta oleh majelis hakim. Yang kedua, terdakwa, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan saksi-saksi diwajibkan hadir tepat waktu. Setiap keterlambatan akan dilaporkan kepada majelis hakim. Yang ketiga, penggunaan alat elektronik seperti ponsel, kamera, atau perangkat perekam diperbolehkan dengan meminta izin kepada hakim ketua sidang. Yang keempat, setiap orang yang hadir di ruang sidang diwajibkan berdiri saat majelis hakim masuk dan keluar dari ruangan. Berdiri juga dilakukan saat putusan atau pengumuman penting dibacakan. Yang terakhir, semua pihak harus mematuhi aturan majelis hakim. Tidak ada yang boleh berbicara tanpa izin dari hakim ketua. Pembacaan tata tertib telah selesai. Sidang hari ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Penasihat hukum, apakah saudara sudah siap? Baik, silakan saudara bacakan nota pembelaan. Yang mulia, terhormat para anggota majelis hakim serta hadirin sekalian, hari ini kami akan menyampaikan pembelaan atas tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dalam sidang sebelumnya, kami meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan beberapa hal penting dalam membuka para terdakwa. Pertama, kami menekankan bahwa meskipun para terdakwa telah mengakui keterlibatan mereka, hal tersebut terjadi di bawah tekanan emosional dan situasi yang tidak menguntungkan. Terdakwa pertama, Lapius Fauzi, saat itu mengalami serangan psikologis yang signifikan yang mempengaruhi keputusannya. Terdakwa kedua, Rifki Setiawan, dan terdakwa ketiga, Muhammad Rasa Hakim, tidak memainkan peran utama dalam perencanaan pembunuhan ini. Keduanya bertindak di bawah pengaruh terdakwa pertama dan situasi yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Kami memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan bahwa terdakwa memiliki potensi rehabilitasi dan hukuman seumur hidup yang diusulkan oleh jaksa penuntut umum terlalu berat mengingat peran mereka dalam kejahatan ini. Kami juga berharap majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dan berkeadilan bagi terdakwa. Terima kasih yang mulia. Terima kasih kepada penasihat hukum atas pembelaannya, pembacaan pembelaannya. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan tanggapan atau replik terhadap pembelaan ini. Jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap? Siap yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum memberikan repliknya. Yang mulia, setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa, kami ingin menekankan bahwa meskipun ada tekanan yang mungkin dihadapi oleh terdakwa, tindakan yang mereka lakukan adalah kejahatan yang keji dan mudah direncanakan dengan matang. Kami meminta majelis hakim untuk tidak mengurangi hukuman yang telah kami tuntut, yaitu pidana penjara seumur hidup, karena keadilan bagi korban dan masyarakat adalah prioritas. Terima kasih yang mulia. Terima kasih kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah saudara ingin memberikan duplik? Yang mulia, kami menghargai
pendapat dari jaksa penuntut umum, namun kami tetap berpendapat bahwa hukuman seumur hidup terlalu berat bagi para terdakwa. Kami berharap majelis hukum dapat mempertimbangkan kembali vonis yang lebih ringan dengan memperhatikan situasi psikologis dan berat terdakwa dalam perkara ini. Terima kasih yang mulia. Baik, dengan demikian seluruh agenda persidangan hari ini telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada hari Senin 25 November 2024 dengan agenda pembacaan putusan. Apakah merupakan hari libur atau hari besar peningkatan? Apakah bertepatan dengan persidangan lain peningkatan? Baiklah, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Semua yang hadir diharapkan hadir kembali pada persidangan berikutnya tanpa perlu panggilan tambahan. Sidang hari ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Senin tanggal 25 November 2024, akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana dengan nomor perkara 01234-BP-BP-2024-RR atas nama terdakwa Rafi Fauzi, Rifki Setiawan, dan Muhammad Rasakaki. Para hadirin harap memperhatikan tata tertib selama sidang berlangsung. Yang pertama, semua yang hadir di ruang sidang diharap menjaga ketenangan dan ketertiban. Tidak diperkenankan berbicara atau berbisik kecuali diminta oleh majelis hakim. Yang kedua, terdakwa, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan saksi-saksi diwajibkan hadir tepat waktu. Setiap keterlambatan akan dilaporkan kepada majelis hakim. Yang ketiga, penggunaan alat elektronik seperti ponsel, kamera, atau perangkat perekam diperbolehkan dengan meminta izin kepada hakim ketua sidang. Yang keempat, setiap orang yang hadir di ruang sidang diwajibkan berdiri saat majelis hakim masuk dan keluar dari ruangan. Berdiri juga dilakukan saat putusan atau pengumuman penting dibacakan. Yang terakhir, semua pihak harus mematuhi arahan majelis hakim. Tidak ada yang boleh berbicara tanpa izin dari hakim ketua. Pembacaan tata tertib telah selesai. Sidang hari ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap dakwaan Rafi Fauzi, Rifki Setiawan, dan Emrah Hakim atas kasus pembunuhan berencana. Apakah para terdakwa hadir? Baiklah, sebelum kami membacakan putusan, adakah hal yang ingin disampaikan oleh pihak terdakwa? Baik, dengan demikian kami akan melanjutkan ke agenda utama. Berdasarkan hasil persidangan dan pertimbangan majelis hakim, maka kami memutuskan bahwa terdakwa Rafi Fauzi, Rifki Setiawan, dan Emrah Hakim terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Kami menjatuhkan hukuman sebagai berikut. Terdakwa pertama, Rafi Fauzi, dijatuhi pidana penjara selama seumur hidup. Terdakwa kedua, Rifki Setiawan, dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun. Terdakwa ketiga, Emrah Hakim, dijatuhi pidana penjara selama 18 tahun. Putusan ini diambil setelah mempertimbangkan semua bukti dan fakta persidangan serta peran masing-masing terdakwa dalam persidangan ini. Apakah para terdakwa menerima putusan ini? Majelis hakim sudah mempertimbangkan semua fakta dan bukti.
Tidak yang mulia, saya tidak menerima keputusan ini. Saya merasa keberatan dan saya merasa bahwa keadilan ini tidak adil. Saya juga tidak pantas yang mulia. Saya tidak pantas mendapatkan hukuman selama ini. Saya juga keberatan yang mulia, peran saya tidak seberat yang diberikan di persidangan. Membunuh tidak keberatan. Sidang harap tenang. Majelis hakim sudah mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang diajukan selama persidangan. Keberatan para terdakwa telah kami dengarkan, tetapi keputusan ini sudah final sesuai dengan keputusan hukum. Para terdakwa masih memiliki hak untuk mengajukan banding dalam waktu 7 hari setelah putusan ini dibacakan. Dengan ini sidang perkara ini dinyatakan selesai. Panitera mohon catat keputusan ini dalam berita acara persidangan. Sidang ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Demikianlah proses persidangan pada perkara nomor 01334/BP/2024 Strip RR dengan terdakwa Rafael Fauzi, Rifki Setiawan dan Muhammad Rasa Hakim pada hari Senin tanggal 25 November 2024 dengan ini dinyatakan selesai. Baik, semuanya sudah selesai. Oke, luar biasa.